Apa saja akan kita bahas? Yang pertama adalah saya akan menyampaikan dahulu mengenai peran lipid dalam sistem biologis itu. Karena kan sejauh ini kadang kita berpikir bahwa lemak itu jahat. Lemak itu tidak baik bagi tubuh. Nah, tapi di sini lipid itu ternyata punya fungsi di dalam metabolisme. Kemudian yang kedua kita akan mendiskusikan mengenai definisi dan struktur lipid. Dan yang terakhir kita akan melihat kelompok-kelompok dari lipid yang ada pada sistem biologis kita. Nah, sebelum itu saya ingin tahu dulu tentang hal yang kalian ketahui mengenai lipid. Sebenarnya lipid itu apa sih? Ada yang mau share? Men-share apa yang dia ketahui? Yang kalian ketahui tentang lipid itu? Kalian bisa tulis di chatting, kalian bisa tulis atau sampaikan langsung. Kalau tidak ada yang mau bicara, maka saya akan tunjuk. Oke. Kalau nggak ada, saya ingin tahu. Ya, jelas Hans. Lipid itu campuran dari molekul COH. Yes, benar. Lipid itu lemak. Ada lagi? Arelia, senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air. Charlene Maitale tidak bisa larut dalam air. Oke. Oke, jadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian benar. Namun lipid itu bukan hanya lemak. Kalau kalian pernah dengar beeswax atau wax atau malam, itu juga termasuk di dalam lipid. Minyak itu juga masuk di dalam lipid. Yang dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar. Ya. Benar? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Senyawa non-heterogen maksudnya gimana, Carolina? Senyawa non-heterogen itu? Halo, Carolina. Masuk dalam kelompok senyawa heterogen. Maksudnya senyawa heterogen itu gimana? Heterogen dalam hal ini konteksnya apa? Yang meliputi asam lemak dan turunannya. Oke. Kita lihat bersama-sama bahwa lipid itu adalah sekelompok senyawa heterogen. Senyawa heterogen di sini artinya dia bervariasi. Di sana meliputi ada lemak, minyak, steroid itu minyak koma ya, maaf. Lemak, minyak, steroid, malam atau wax yang kita sebut wax, dan senyawa terkait lainnya. Senyawa terkait di sini adalah turunannya dari komponen-komponen tersebut. Nah, ada dua sifat dari lipid itu yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Yang pertama, dia sifatnya relatif tidak larut di dalam air. Yang kedua, dia adalah sifatnya larut dalam senyawa nonpolar. Antara 1 dan 2 ini related satu sama lain, artinya dia keduanya kalau kita simpulkan bahwa sifat dari lipid itu adalah hidrofobik, artinya dia tidak suka larut di dalam air. Pada saat kita campurkan lipid, kelompok lipid ini, jadi lipid itu adalah kelompok lipid ini dalam air, maka
densitasnya relatif terletak di lebih ringan daripada air sehingga dia akan ada di atas. Nah, bagaimana peran lipid dalam sistem biologis itu? Coba saya ingin tahu yang kalian ketahui peranan lipid. Lipid di sini ada tadi ya, ada banyak, ada lemak, ada minyak, ada steroid, kemudian ada malam atau wax, dan lain sebagainya. Nah, peran lipid dalam sistem biologis itu apa? Apa yang kalian ketahui? Menyimpan energi, benar sekali. Komponen pembangun membran sel, benar sekali. Selain itu, oke. Menyimpan energi, vitamin dan hormon, yes, benar sekali. Cadangan apa? Cadangan energi ya, oke. Oke, jadi yang pertama, lipid ini adalah molekul penyedia energi, yaitu dia bisa digunakan untuk menyimpan energi sebagai bahan bakar di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, dia merupakan molekul sinyal, jadi dia menjadi media komunikasi antar sel, antara substrat dengan reseptor, jadi molekul sinyal dan pembawa pesan dalam jalur sinyal transduksi. Dan yang ketiga ini adalah berada pada komponen membran. Baik pada penyedia energi, molekul sinyal atau pembawa pesan dalam dalam jalur sinyal transduksi ataupun komponen membran ini biasanya lipid tidak bisa berdiri sendiri. Karena tadi kita lihat bersama-sama, karena sifatnya ini hidrofobik sehingga lipid ini akan berinteraksi dengan biomolekul yang lain agar bisa berfungsi dalam sistem biologis. Nah, biasanya yang ada di dalam tubuh kita sebut sebagai lipoprotein, di mana lipid ini dia diselubungi oleh protein sehingga nanti bisa masuk ke dalam membran, melewati membran plasma dan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, sehingga mungkin adik-adik pernah dengar ada yang disebut sebagai VDLD, yaitu very low density lipoprotein, kemudian ada LDL, low density lipoprotein, dan ada HDL, high density lipoprotein. Nah, itu adalah molekul-molekul yang nanti untuk FLDL ini biasanya digunakan untuk membawa atau memberikan sebagai penyuplai energi. Nah, untuk LDL sendiri ini nanti yang dia ditransfer dari ke seluruh tubuh dan dia mentransfer mana sih yang membutuhkan lipid, membutuhkan bagian mana yang membutuhkan kolesterol. Namun biasanya kita sebut sebagai kolesterol jahat. Sedangkan untuk HDL, high density lipoprotein, nanti dia yang berfungsi untuk mengambil sisa-sisa lipid yang ada di dalam tubuh dan dikembalikan seperti ke gudangnya, seperti itu yang ada di dalam tubuh. Saya kita sebut sebagai kolesterol baik. Ini kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini adalah gambaran dari di sana adalah ada partikel virus HIV yang dia bisa menginfeksi sel. Jadi bagian di sini yang bagian warnanya coklat ini adalah sel, kemudian bagian yang warnanya ada merah dan ada hijau-hijau ini adalah virus. Nah, di sini yang ingin ditunjukkan adalah bahwa membran sel itu memiliki struktur yang dinamik dan dia mudah untuk bergabung satu sama lain. Di situ digambarkan ada protein virus yang dia telah menginfeksi di dalam sel, kemudian dia akan keluar. Nah, tentu kalau dia akan keluar dari sel tersebut, dia akan melalui membran sel. Nah, di sini ada interaksi antara virus dengan membran sel, yaitu interaksi hidrofobik. Sehingga
dia bisa keluar virusnya, keluar dari dalam sel, dan dia tidak merusak bagian membran sel ini. Karena membran sel ini dia memiliki struktur yang dinamik dan dia mudah untuk bergabung kembali satu sama lain. Nah, jika diperbesar di sini, membran sel tersebut merupakan suatu lipid bilayer, di mana di sini kita lihat bagian yang warnanya merah itu yang bersifat hidrofilik, kemudian bagian yang warnanya hijau yang bentuknya ini seperti ekor ini yang bersifat hidrofobik. Jadi dia membentuk lipid bilayer. Nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa selain membentuk lipid bilayer, dia juga bisa membentuk yang kita sebut sebagai misel. Namun umumnya di dalam tubuh ini dia akan membentuk lipid bilayer. Nah, ini adalah bagian dari membran, ini adalah struktur membran. Kita lihat juga dulu di awal pertemuan. Di sini yang bagian atas ini adalah outside, bagian luar di sini adalah inside. Dan kemarin waktu kita melihat karbohidrat, kalau tidak salah ya, karbohidrat ataupun protein yang kita membahas juga tentang membran, di sana ada interaksi antara protein dengan karbohidrat. Nah, di sini yang saya ingin tunjukkan bahwa selain protein dan karbohidrat, ini juga ada lipid, di mana jika lipid itu berinteraksi dengan karbohidrat, maka kita akan sebut sebagai glikolipid. Dan glikolipid ini berada atau terletak di bagian luar sel. Nah, kemudian selain itu di sini ada struktur dari membran yaitu lipid bilayer, yang mana dia terdiri dari asam lemak, ada di sini bagian hidrofilik, dan di sini bagian hidrofobik yang ada di bagian tengahnya, jadi seperti sandwich. Nah, selain glikolipid, di sini juga ada fosfolipid, di mana ini ada interaksi antara fosfat dengan lipid pada bagian kalau di situ disebutnya kepala dari asam lemaknya yang sifatnya polar. Kalau saya sebut ini adalah bagian kukus karboksilatnya yang bersifat polar. Sehingga di sini interaksi fosfat dengan lipid tersebut disebut sebagai fosfolipid. Nah, kemudian di sini adalah protein periferal yang terletak di bagian permukaan membran sel. Kemudian ada protein integral. Protein integral ini dia berada pada lipid bilayer tersebut. Dan di sini juga ada sterol di sini, yang dia terletak pada bagian lipid bilayer juga. Nah, ini adalah struktur dari membran yang mana ternyata bagian membran ini dia disusun oleh biomolekul, ada protein, ada karbohidrat, dan ada lipid. Dan penting sekali, lipid ini sebagai pembatas antara bagian luar dengan bagian sel, bagian dalam sel. Dan nanti melalui lipid ini juga di sana akan ada proses transport molekul, baik melalui difusi aktif maupun melalui difusi pasif. Nah, sebelum masuk ke lipid, dan tadi kita sudah membahas mengenai membran, maka saya akan menyampaikan mengenai sifat-sifat dasar dari membran. Yang pertama, bentuknya atau strukturnya adalah sheet-like, artinya dia berlembar-lembar, membentuk batas tertutup antar kompartemen yang berbeda. Jadi bagian luar dan bagian dalam sel, ataupun satu organel dengan organel lain. Kemudian yang kedua, membran tersebut terdiri atas lipid dengan protein, di mana rasio atau perbandingan antara lipid dengan protein adalah 1:4 hingga 4:1. Jadi dia dalam bentuk range daerah antara 1:4 hingga 4:1. Tadi kita sudah lihat bersama-sama ya bahwa di sana lipid itu membentuk membran itu terdiri dari lipid bilayer. Kemudian yang ketiga,
tentu karena dia sebagai pembatas barier antara bagian luar dan dalam sel, maka dia harus memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik. Agar molekul yang sifatnya hidrofilik nanti bisa masuk dan juga sifat yang hidrofobik pun bisa masuk ke dalam sel sesuai dengan kebutuhan dari sel tersebut. Kemudian yang keempat, dia mengandung protein spesifik yang berfungsi untuk memediasi perbedaan fungsi membran. Yang tadi saya sebut, apakah dia ingin mentransport molekul dari luar ke dalam sel atau dari dalam keluar sel, baik melalui difusi aktif ataupun melalui difusi pasif. Nah, di sana ada protein yang berfungsi nanti untuk menghantarkan sinyal transduksi antara bagian luar dengan bagian dalam sel. Kemudian yang kelima, dia merupakan suatu rakitan yang non-kovalen. Jadi tadi melalui interaksi, bagian lipid bilayer, kalau kita lihat bersama-sama, dia tidak membentuk ikatan kovalen antar satu bagian dengan bagian lain, tapi dia melalui interaksi hidrofobik ataupun hidrofilik. Kemudian yang keenam, asimetris. Dan yang ketujuh, dia memiliki struktur fluida sehingga dia mampu berdifusi dengan cepat ke bidang membrannya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang kedelapan, dia bisa terpolarisasi elektrik, di mana bagian dalamnya ini mengandung sekitar 60 mV. Nah, kemudian kita akan masuk ke klasifikasi lipid. Adik-adik sudah belajar mengenai membran. Membran itu adalah salah satu contoh dari fungsi atau peranan lipid. Nah, kita di sini akan masuk ke bagian klasifikasi lipid. Lipid itu ada berapa kelompok? Nah, ada dua. Yang pertama yaitu lipid sederhana, yaitu merupakan ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Di sini contohnya adalah lemak biasa, lemak yang kita ketahui, fat atau ester asam lemak dengan gliserol. Kita biasa sebut sebagai triglycerida atau triacylglycerol, dan malam atau wax, bisa beeswax atau malam yang kalian ketahui yang digunakan untuk batik, itu juga termasuk dalam lipid sederhana. Nah, kemudian yang kedua adalah lipid kompleks, di mana lipid kompleks ini adalah suatu ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus lain selain alkohol, dan juga mengandung satu atau lebih asam lemak. Contohnya di sana ada fosfolipid yang tadi kita lihat bersama-sama menyusun dari membran sel, kemudian ada glikolipid, lipid kompleks lain, prekursor, dan lipid turunan. Nah, nanti yang untuk lipid kompleks ini ada beberapa jenis. Nanti kita bisa lihat juga ada sphingomyelin yang merupakan komponen penyusun dari lipid tersebut. Nah, kemudian lipid itu adalah bentuk kompleks dari tentunya dari suatu molekul sederhana yaitu asam lemak. Kemarin di praktikum kalian sudah lihat ya dan mempelajari mengenai asam lemak itu apa. Kalau kalian pernah dengar ada asam palmitat, asam oleat, asam stearat. Nah, itu termasuk dalam asam lemak. Nah, asam lemak adalah suatu rantai hidrokarbon panjang dengan berbagai panjang dan tingkat ketidakjenuhan yang ujungnya berupa gugus asam karboksilat. Artinya di sini ada gugus asam karboksilat COOH dan dia punya ekor atau biasa disebut kalau kalian baca tail, ekor, yang mana ekornya ini terdiri dari rantai hidrokarbon yang panjang. Nah, di situ nanti ada yang mengandung ikatan rangkap, ada yang tidak mengandung ikatan rangkap, tergantung dia tergolong dalam asam lemak jenuh ataupun asam lemak yang tidak jenuh. Nah, untuk penamaan sistematiknya bagaimana?
Di sini nama hidrokarbon utama dengan substitusi oik untuk akhiran E. Contohnya apa? Contohnya, untuk asam lemak C18 yang jenuh, 18 itu kan kita sebutnya oktadekan. Nah, penamaan dari asam lemaknya adalah oktadekanoik acid. Jadi, bagian E ini diganti oik. Atau kalau di Indonesia kan asam oktadekanoat. Nah, jika dia mengandung satu ikatan rangkap, maka bagian E ini bukan oik lagi, tapi di sini enoik diganti dengan enoik, sehingga sebutannya adalah oktadekanoik acid atau asam oktadekanoat. Jadi bukan dekanoat, tapi dekanoat. Kalau dia mengandung dua ikatan rangkap bagaimana? Nah, kalau mengandung dua, kita tinggal tambahin kata di depan enoiknya, sehingga menjadi oktadekadienoik acid. Kalau tiga ikatan rangkap, maka oktadekatrienoik acid. 4 ikatan rangkap berarti oktadekatetranoik acid, dan seterusnya. Nah, ini adalah asam lemak. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ini adalah asam palmitat, dan ini adalah bentuk terionisasi dari asam palmitat. Nah, di sini ini adalah rantai karbon. Kita lihat ya, ini adalah rantai yang kita sebut rantai karbon atau rantai hidrokarbon karena mengandung hidrogen dan karbon di sana. Dan di sini adalah gugus karboksilatnya. Nah, asam palmitat ini adalah salah satu contoh asam apa? Saya ingin tahu. Asam jenuh atau tidak jenuh? Coba ada yang bisa menjawab? Mencoba menjawab. Antara asam palmitat dengan oleat itu, palmitat itu yang mana, Hans? Oke, benar. Benar ya teman-teman yang lain. Ya, betul sekali. Jadi untuk yang asam, wah kalian memperhatikan sekali ya praktikumnya. Ya, jadi kalau ada dua kelompok, asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Untuk yang asam lemak jenuh itu artinya dia tidak mengandung ikatan rangkap di sana. Sedangkan untuk asam lemak tak jenuh itu artinya asam lemak yang mengandung ikatan rangkap. Ini palmitat itu adalah contoh dari asam lemak jenuh. Sedangkan di sini oleat itu adalah contoh dari asam lemak tidak jenuh. Nah, di sini dia mengandung satu ikatan rangkap. Nah, kemudian nanti kita akan melihat di sini bersama-sama mengenai penamaan dari asam lemak. Jadi mungkin nanti adik-adik kalau membaca literatur atau melihat di bagian kemasan minyak, nah itu nanti kalian bisa tahu, oh artinya itu apa sih angka-angka tersebut. Nah, di sini untuk nomenklaturnya penamaan itu dari yang pertama dari gugus karboksilatnya. Sehingga gugus karboksilat C-nya ini akan mendapatkan nomor 1, kemudian seterusnya 2, 3, dan seterusnya. Ini ada 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu juga ada penamaan berdasarkan posisi karbon di sini. Karbon yang tadi kita berikan nomor, jika dia ada di nomor 2 dekat dengan gugus karboksilatnya, maka kita berikan dia atau disebut sebagai alfa, beta, dan di sini omega itu adalah yang paling terakhir, paling bontot, paling terakhir itu disebut sebagai omega. Ini adalah penjelasannya. Nah,
Jika adik-adik pernah lihat ada tanda delta di sini, itu menunjukkan adanya posisi ikatan rangkap. Jadi jika ada ikatan rangkap itu bisa disebut sebagai delta X. X-nya ini adalah posisinya ada di mana. Contohnya, jika dia tertulis di sana cis delta 9, maka artinya ikatan rangkapnya itu ikatan rangkap cis. Masih ingat kan kalau yang cis itu artinya dia posisinya sama. Misal ini H, ini R, dan ini R. Nah, ini adalah cis. Kalau trans, maka dia akan berkebalikan. Nah, biasanya asam lemak yang ada di alam ini itu secara alami bentuknya adalah asam lemak dengan konfigurasi cis. Nah, angka 9 di sini menunjukkan bahwa ikatan rangkap cis berada di antara atom karbon nomor 9 dengan nomor 10. Sedangkan kalau trans delta 2 artinya ikatan rangkap trans yang terletak pada atom karbon nomor 2 dan nomor 3. Nah, selain bentuk delta ini, itu juga kita kadang membaca ada asam lemak omega 3. Nah, seperti itu. Maksudnya di sini omega 3 itu maksudnya gimana? Tadi kita lihat bahwa omega itu diberikan untuk bagian ekor yang paling akhir, bagian karbon yang terletak di ekor paling akhir. Di sini pada gugus metilnya di sini. Nah, sehingga di sini ini yang warnanya hijau, ini adalah atom karbon omega. Nah, kemudian 3 ini dihitung dari paling ujung sini. Ini omega 1, 2, 3. Sehingga di sini maka disebutnya sebagai ikatan rangkap omega 3. Lengkapnya untuk satu bagian ini disebut asam lemak omega 3. Jadi posisi ikatan rangkap ada dihitung dari atom karbon omeganya yang terakhir. Ya. Nah, di sini untuk ketidakjenuhan asam lemak tadi kita sudah lihat bersama-sama. Nah, di sini adalah beberapa contoh dari asam lemak yang ada pada hewan di sini. Untuk karbon nomor 12, kalau jumlah karbonnya 12 dengan tidak ada satu ikatan rangkap, namanya adalah laurat, nama umumnya, sedangkan nama sistematiknya adalah dodekanoat. Sehingga di sini formulasinya adalah di sini CH3, CH2, 10, COOH. Di sini C-nya itu ada 12. Sedangkan kalau 14, nama umumnya adalah miristat, disebutnya sebagai tetradekanoat. Kalau 16 disebutnya palmitat, nama sistematiknya adalah heksadekanoat, dan seterusnya. Nah, di sini, di yang paling bawah ini jika dia mengandung ikatan rangkap. Palmita menjadi palmitoleat. Nah, posisinya, konfigurasi dari ikatan rangkapnya itu seperti apa? Apakah cis atau trans? Jika di sini cis, dan delta 9 artinya ikatan rangkap tersebut ada pada posisi atom karbon 9 dengan 10. Kemudian heksadekanoat, bukan dekanoat lagi tapi dekanoat. Kemudian jika ada 2, maka cis-cis, delta 9, delta 12, oktadekadinenoat. Kalau 3, di sini all cis, artinya semuanya konfigurasinya cis, tidak ada yang trans. Delta 9, 12, 15, oktadekadinenoat, dan seterusnya. Coba dibaca dulu ya. Nah, kemudian di sini untuk asam lemak, jika ikatan rangkapnya ini lebih dari 1, nah posisinya ini seperti apa sih? Nah, di sini kita lihat bersama-sama, contohnya adalah linoleat.
linolenat, di mana dia punya 3 ikatan rangkap terkonjugasi. Di sini, ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh itu dipisahkan oleh setidaknya 1 gugus metilen. Gugus metilen ini adalah yang ada di sini. Nah, kayak kita biasanya lihatnya, dia bentuknya begini, kemudian begini. Jadi kalau ini kita bentukkan linear, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian panjang rantai dan derajat kejenuhan ini akan menentukan bagaimana sifat asam lemak dan lipid tersebut. Jadi maaf tadi saya sebut dia terkonjugasi, kalau terkonjugasi itu bentuknya seperti ini. Tapi ini dia tidak terkonjugasi, jadi tidak selang-seling. Kalau terkonjugasi itu dia bentuknya seperti ini, sedangkan kalau ini dia ada pemisahan. Kalau ini kan dia tidak terpisahkan oleh 1 gugus metilen, tapi kalau asam lemak ini biasanya dia dipisahkan oleh 1 gugus metilen, artinya dia tidak bentuknya selang-seling, tapi terpisah ini 1. Nah, kalau misal terkonjugasi kan harusnya dia di sini, tapi ini tidak ada. Nah, kemudian maksudnya dari panjang rantai dan derajat kejenuhan yang menunjukkan sifat asam lemak ini itu maksudnya seperti apa? Nah, jika ini bergantung dengan titik lelehnya. Jika dia memiliki ikatan rangkap yang lebih banyak, ini biasanya titik lelehnya itu lebih rendah dibanding dengan yang tidak memiliki ikatan rangkap. Artinya kalau titik lelehnya ini rendah, dia akan lebih cenderung berbentuk cair dibanding dengan asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap. Meskipun panjang rantainya sama. MP itu melting point. Nah, contohnya selain itu di sini asam palmitat yang mana dia memiliki jumlah atom karbonnya 16 itu memiliki titik leleh lebih rendah dibanding dengan asam stearat yang memiliki atom karbon 18. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini bahwa semakin banyak ikatan rangkap pada asam lemak tersebut, maka bentuknya itu akan lebih cenderung ke bentuk cair dibanding dengan padat. Nah, ditandai dengan titik lelehnya yang lebih rendah. Sedangkan untuk jumlah karbonnya, di sini semakin tinggi jumlah atom karbon pada asam lemak tersebut, maka titik lelehnya pun semakin meningkat. Sehingga di sini saya katakan, dituliskan bahwa semakin pendek panjang rantai dan ketidakjenuhan, maka dia akan meningkatkan fluiditas. Fluiditas itu kecenderungan dia menyukai bentuk yang lebih cair, meningkatkan fluiditas dari asam lemak dan turunannya. Jadi yang asam lemak tidak jenuh ini cenderung memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada asam lemak jenuh. Dan semakin pendek panjang rantai, maka fluiditas asam lemak tersebut juga semakin meningkat. Oke, untuk sampai tahap itu dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, kita akan lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas triasilgliserol, di mana triasilgliserol ini merupakan lipid sederhana dari asam lemak dan dia merupakan bentuk ester asam lemak gliserol.
Nah, di sini adalah bentuk dari triasilgliserol yang biasa kita sebut sebagai trigliserida. Ini adalah struktur gliserol yang adik-adik tahu, dia adalah terdiri dari 3 rantai karbon. Tiga karbon pada satu rantai, jadi 3 karbon, dan masing-masing karbonnya ini mengikat satu gugus hidroksi. Nah, jika dia berbentuk triasilgliserol atau trigliserida, maka bagian gugus hidroksi ini akan digantikan dengan asam lemak. Sehingga dia secara keseluruhan ini mengandung 3 asam lemak yang terikat pada gliserol. Nah, disebut sebagai, ini misal ya, ini asam lemaknya ini bisa berbeda-beda. Di sini ada 1 stearoyl, artinya asam lemak stearat, 2 linoleoyl, artinya ini adalah asam lemak linoleat, 3 palmitoyl, ini adalah asam palmitat, gliserol atau mixed triacylglycerol. Ini sebutannya bisa disebut trigliserida, lemak, atau lemak netral, karena dia tidak ada muatannya. Sifatnya sama seperti lipid secara keseluruhan, dia berbentuk nonpolar dan dia hidrofobik. Dan di sini triacylglycerol itu di dalam sistem metabolisme berfungsi sebagai penyimpan energi atau insulasi. Itu insulasi untuk panas, jadi menjaga panas di dalam tubuh. Dan triacylglycerol ini bisa ditemukan terkandung di dalam minyak sayur, dairy produk, ataupun lemak hewan. Jadi triacylglycerol ini adalah lipid yang umumnya atau ada di dalam sistem metabolisme, dia berfungsi sebagai penyimpan energi dan insulasi, dan biasanya dia bisa ditemukan baik di makanan kita, minyak sayur, dairy produk, ataupun ada di lemak hewan. Nah, karena triacylglycerid itu berfungsi sebagai penghasil energi, maka bagaimana sih dia bisa terpecah menghasilkan energi tersebut? Yang pertama, jadi ada 3 tahapan reaksi. Di sini saya hanya memberikan secara umum kira-kira reaksinya itu ada apa saja. Nah, yang pertama tentu kita harus memecah triacylglycerida tadi yang dia terdiri dari 3 asam lemak dengan 1 gliserol menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu fungsinya untuk memecah asam lemaknya. Maka untuk reaksi pertama yaitu reaksi hidrolisis trigliserida, yaitu untuk memecah dia menjadi asam lemak dan gliserolnya. Nah, jika sudah terbentuk asam lemak, maka proses kedua itu adalah mengaktifasi. Jadi mengaktifasi asam lemak tersebut agar bisa dikenali oleh metabolisme di dalam sel. Nah, di sini dia harus diaktifasi dalam bentuk apa? Dia diaktifasi menjadi asil-CoA. Sehingga asil-CoA ini akan bisa ditransport atau dipindahkan ke dalam mitokondria. Nah, pada yang poin 2 di situ sudah jelas bahwa ada aktivasi asam lemak sebelum dioksidasi. Maka setelah itu adalah proses oksidasi. Sehingga yang ketiga ini adalah oksidasi asam lemak atau biasa disebut sebagai oksidasi beta. Nah, pada proses oksidasi ini ada beberapa tahapan yang harus dilewati, namun untuk hasil akhirnya ini dia akan menghasilkan energi, di mana energi yang dihasilkan itu lebih tinggi dibanding dengan energi dari glukosa. Di situ tertulis bahwa untuk asam lemak dia bisa menghasilkan 7 NADH dan 1 FADH2, di mana 1
NADH kita ketahui setara dengan 2,5 ATP, jadi memang lebih tinggi. Sedangkan 1 FADH2 itu setara dengan 1,5 ATP. Sehingga kalau kita hitung secara keseluruhan, kita konversi ke bentuk ATP-nya, itu untuk yang 7 NADH itu setara dengan 17,5. Kita akan mendapatkan 28 ATP. Nah, itu adalah tahapan reaksi di mana kita tahu bagaimana sih trigliserida itu bisa menghasilkan energi. Berarti dia melalui 3 proses, 3 tahapan yang berfungsi untuk memecah dia dari bentuk yang besar ke bentuk yang kecil tentunya. Dari dia harus dihidrolisis, kemudian diaktifasi agar bisa dikenali oleh enzim, kemudian baru dia mengalami yang terakhir adalah oksidasi untuk bisa menghasilkan energi di sana. Oke, untuk sampai tahap itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, saya ingin jadi ada satu video yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami materi mengenai asam lemak. Ini sebentar saya sharekan. Oke. Bentar. Suaranya masuk tidak ya? Tidak, Bu. Masuk nggak? Enggak. Enggak, Bu. Oke, berarti ini harus share sound. Properly. It makes all the Sekarang masuk nggak? Sudah, Bu. Oh, udah ya, oke. Bisa dilihat bareng-bareng. Jadi ini tentang lipid secara keseluruhan. Setelah itu dia akan menjelaskan If you mengenai have kolesterol. hyperlipidemia, commonly known as high cholesterol, you have high levels of lipids in your blood. Lipids are fats and fat-like substances. In this condition, the most common types of lipids are cholesterol and triglycerides. Your body needs cholesterol to function properly. It makes all the cholesterol you need, mostly in your liver. The cells in your body need cholesterol as part of their cell membrane.
Your skin uses sunlight and cholesterol to make vitamin D. Certain glands, such as the testicles in men and the adrenal glands, use cholesterol to make important chemicals called hormones. And your liver uses cholesterol to make bile acids, which help to digest fat in the food you eat. Your body uses triglycerides for energy. Triglycerides in your blood come from food and your liver. Foods high in triglycerides include fatty foods, refined carbohydrates, foods high in simple sugars, and alcohol. From your liver, your lipids are not able to move through your bloodstream without some adjustment. To enable their movement, your liver wraps certain proteins around the lipids. The resulting new molecule, called a lipoprotein, can move through your bloodstream and throughout your body to the cells that need it. Depending on which type of lipoprotein your cholesterol is part of, determines whether your cholesterol is good or bad. For example, your liver makes very low-density lipoproteins, or VLDLs, which are the source of bad cholesterol, or LDL. These lipoproteins are stuffed with cholesterol and triglycerides. VLDL travels through your bloodstream, delivering triglycerides to your cells, which use them for energy. If your liver makes more VLDL than your body needs for energy, the VLDL stores the extra triglycerides as body fat. After losing its triglycerides, a VLDL becomes a low-density lipoprotein, or LDL. LDL travels through your bloodstream, delivering cholesterol to the cells that need it. If your body makes too much LDL, it can build up in your blood. LDL can deposit in the walls of your blood vessels, causing a buildup of fatty material called plaque. Damage to vessel walls can make it easier for LDL to form plaques. Over time, this buildup can narrow the blood vessel and reduce blood flow. This is why LDL is called the bad cholesterol. A common place this plaque can build up is in your coronary arteries, which are the blood vessels that feed your heart muscle. This buildup causes coronary artery disease and increases your risk of a heart attack. Plaque in other arteries, such as the carotid arteries in your neck, can reduce blood flow to your brain and increase the risk of a stroke. Your liver also makes high-density lipoprotein, or HDL, also known as the good cholesterol. HDL has more protein and very little cholesterol and triglycerides compared to LDL. HDL helps remove excess cholesterol from your cells and from plaque in your blood vessels. This is why HDL is called the good cholesterol. HDL returns the excess cholesterol to your liver, which removes it from your body. If you are 20 years of age or older, the National Institutes of Health recommends you have a blood test every 5 years called a fasting lipoprotein profile. It measures your levels of total cholesterol, LDL, HDL, and triglycerides. During this test, a blood sample Oke, jadi itu tadi yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman mengenai VLDL, LDL, dan HDL. Dan sebenarnya bentuk dari lipid yang ada di dalam tubuh itu adalah lipoprotein. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di rumah masing-masing, karena saya rasa kalau saya putar semua di sini itu akan putus-putus yang sampai di tempat kalian, sehingga nanti kalian bisa lihat secara keseluruhan dari video tersebut hingga nanti pengecekannya ini bagaimana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bersama-sama di sana itu bahwa
VLDL yang merupakan sumber dari LDL atau very low density lipoprotein itu memang juga dibutuhkan oleh tubuh agar dia bisa memberi lemak tersebut bisa memberikan energi ke dalam sel. Namun jika berlebihan, maka itu yang tidak baik. Jadi kolesterol sendiri itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita, namun tentu dalam porsi yang tepat. Oke, kita akan lanjutkan ke yang tadi. Bagaimana untuk lipid? Ada 3 kelompok utama yang digunakan untuk menyusun membran sel. Jadi yang pertama ada fosfolipid, kemudian yang kedua ada glikolipid, dan yang ketiga adalah kolesterol. Tadi kita lihat bersama-sama ya untuk yang kolesterol. Nah, untuk fosfolipid itu bentuk atau strukturnya ini seperti apa? Nah, di sini untuk fosfolipid ini adalah gliserol. Kemudian dia tersusun dari 2 asam lemak. Tadi dilihat ya, gliserol itu kan ada 3 gugus hidroksi. Nah, untuk fosfolipid, 2 gugus hidroksinya ini berikatan dengan asam lemak, 1 gugus hidroksinya ini nanti berikatan dengan fosfat. Nah, kemudian dari fosfatnya ini akan berikatan dengan 1 alkohol. Fosfolipid merupakan kelompok utama dari lipid membran. Dia mengandung asam lemak yang berfungsi sebagai hidrofobik barrier atau penghalang yang bersifat hidrofobik. Dan selain itu, fosfolipid ini juga mengandung gliserol, sehingga jika fosfolipid dari gliserol ini biasa disebut sebagai fosfogliserida. Nah, bagaimana asam lemak dengan fosfat itu bisa bergabung dengan gliserol ini melalui reaksi esterifikasi. Kita kemarin waktu praktikum juga sudah lihat bersama-sama ya, reaksi esterifikasi atau pembentukan ester itu bagaimana. Yaitu terbentuk dari asam karboksilat dengan alkohol untuk bisa membentuk ester. Nah, fosfogliserida yang sederhana yang ada di dalam metabolisme itu adalah fosfatidate atau biasa disebut sebagai diasilgliserol 3-fosfat. Nah, bentuknya ini yang seperti ini. Jadi di sini yang warnanya biru ini adalah gliserol. Kemudian yang warnanya hijau ini adalah gugus asil, yaitu asam karboksilat. Asam lemak fatty acid hydrocarbon chain, asam lemak yang sudah berikatan dengan gugus hidroksi dari gliserol, dan yang terakhir dia mengandung fosfat. Nah, fosfat ini belum berikatan dengan alkohol. Nah, ini yang disebut sebagai fosfatidate atau diasilgliserol 3-fosfat. Sedangkan untuk bagian alkohol dari fosfogliserida ini bisa apa saja sih? Yang pertama bisa asam amino, contohnya di sini asam aminoserin, kemudian juga ada etanolamin, kemudian kolin, gliserol, inositol. Nah, di mana strukturnya ini kita lihat bersama-sama di sini. Bagian merah ini yang nanti akan berikatan dengan gugus fosfatnya. Di sini adalah struktur serin yang merupakan asam amino. Ini adalah etanolamin, kolin, gliserol, dan inositol. Tentunya bagian alkohol, baik bisa asam lemak ataupun alkohol, ini bisa tergantung dari posisi dari fosfolipid ini dibutuhkan untuk apa dan nanti fungsinya ini sebagai apa. Nah, beberapa contoh fosfogliserida yang ada di membran, tadi kita lihat bersama-sama. Jadi dia struktur sederhananya adalah fosfatidate, kemudian dia bisa terikat dengan beberapa komponen. Di sini ada fosfatidil kolin karena dia berikatan dengan kolin, fosfatidil etanolamin karena dia berikatan dengan etanolamin. Kalau serin maka kita sebut sebagai fosfatidil serin. Kalau dia inositol
ini kita sebut sebagai fosfatidil inositol, dan jika dia gliserol maka disebut sebagai fosfatidil gliserol atau kardiolipin. Nah, selain tadi beberapa contoh tadi, ini juga ada sphingomyelin yang merupakan fosfolipid yang berada di membran pada rangka utama. Yang rangka utamanya berupa sphingosine. Jadi sphingomyelin ini adalah salah satu contoh dari fosfolipid yang ada pada membran. Namun rangka utamanya itu bukan gliserol tapi sphingosine. Nah, sphingosine ini bentuknya seperti apa? Ini kita lihat bersama-sama di sini. Ini adalah sphingosine, jadi dia mengandung di sini ada 1 gugus hidroksi, kemudian 1 gugus amino, kemudian di sini ada 1 gugus hidroksi. Namun dia rantainya, dia juga mengandung rantai hidrokarbon di sana. Nah, jika dia membentuk sphingolin, maka bagian OH yang ada di ujung ini, maka dia akan berikatan dengan fosfat, dan fosfatnya ini bisa berikatan dengan bagian alkohol yang lain. Nah, sedangkan untuk bagian NH3 di sini, dia bisa di sini berikatan dengan asam karboksilat dari asam lemak. Jadi asam lemaknya ada di yang warna hijau. Nah, selain nanti kita juga bisa lihat bahwa sphingomyelin ini juga dia tidak hanya menyusun, sphingosine ini tidak hanya sebagai rangka utama untuk fosfolipid, namun juga nanti akan ditemukan di kelompok lipid, membran lipid yang lainnya. Nah, tadi kita lihat bersama-sama untuk bagian kelompok yang lain, yaitu glikolipid. Dan sudah jelas glikolipid berarti dia tersusun juga mengandung, kalau yang fosfolipid fosfat, maka glikolipid ini adalah karbohidrat. Yaitu lipid yang mengandung karbohidrat. Di sana, ini adalah, masih ingat tadi, ini adalah sphingomyelin. CH3, CH2 12, dan di sini ada OH, NH3 plus, dan ada OH. Nah, di sini sphingomyelin contohnya adalah cerebroside, glikolipid cerebroside, di mana struktur rangka utamanya adalah sphingosine, kemudian 1 gugus OH di sini, yang tadi untuk fosfolipid dia mengikat fosfat. Kalau untuk glikolipid maka dia bisa mengikat glukosa atau galaktosa. Nah, sedangkan di bagian warna hijau ini masih sama, yaitu asam lemak. Nah, untuk glikolipid itu terletak di bagian luar membran plasma. Kemudian rangka utamanya adalah sphingosine. Nah, gugus aminonya diasilasi oleh asam lemak, sama seperti dengan fosfolipid. Sedangkan untuk gugus hidroksilnya, maka dia terikat dengan gula. Kalau fosfolipid terikat dengan fosfat. Contoh glikolipid yang sederhana adalah cerebroside. Dan untuk kompleks glikolipid ini adalah ganglioside, di mana dia mengandung 7 residu gula. Nah, biasanya untuk ganglioside ini digunakan dalam sistem dalam proses atau sebagai signaling molekul, yaitu molekul pembawa sinyal. Dan dia berada di membran ekstraseluler. Karena dia di bagian luar membran plasma, sehingga jika ada komunikasi antar sel, maka yang berfungsi di sini glikolipid lah yang dia akan bekerja untuk menghantarkan informasi tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kolesterol, di mana kolesterol ini adalah kelompok steroid yang terdiri dari 4 cincin hidrokarbon. Nah, strukturnya berbeda dengan fosfolipid maupun glikolipid. Dia bentuknya mengandung cincin siklik 4, yang 3 adalah cincin 6, sedangkan untuk yang satunya ini cincin 5.
Dan kolesterol ini biasanya ditemukan pada hewan, sedangkan pada tumbuhan ini tidak ada. Sterol utama ini ada pada jaringan hewan. Nah, fungsi dari kolesterol itu apa? Yang pertama, dia menyusun membran, tadi kita lihat bersama-sama, dan juga dia sebagai prekursor untuk berbagai produk dengan aktivitas biologis yang spesifik. Contohnya, dia prekursor untuk asam empedu, jadi untuk biosintesis atau pembentukan asam empedu, hormon, adenokorteks, hormon seks, vitamin, contohnya adalah vitamin D dan juga glikosida. Kita tahu bahwa di sini asam empedu itu berfungsi untuk proses pencernaan, yaitu untuk membantu proses pemecahan dari lemak. Nah, contoh lain dari steroid di sini, ini adalah strukturnya, ada testosteron dan estradiol. Kita tahu di mana keduanya ini adalah berfungsi sebagai hormon. Ada hormon reproduksi, kemudian di sini ada kortisol dan aldosteron, yang mana mereka berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa dan juga ekskresi dari garam. Kemudian selain itu juga ada yang berfungsi sebagai anti-inflamatori atau inflamasi. Di sini ada prednisolon dan prednison. Nah, di sini kita lihat dari keenam komponen ini, keenam senyawa ini, dia memiliki struktur yang menjadi struktur utama dari kolesterol, yaitu terdiri dari 4 cincin, 3 cincin adalah cincin karbon 6, sedangkan satu cincinnya adalah cincin karbon 5. Nah, tadi kita sudah lihat bersama-sama mengenai kelompok dari membran lipid. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sifat dari lipid itu sendiri. Sebenarnya lipid itu sendiri seperti apa? Jika kita lihat dari strukturnya bahwa lipid itu mengandung gugus karboksilat dan rantai hidrokarbon, seperti halnya dengan kemarin kita lihat di protein, kita mendengar ada yang amfoterik. Nah, di sini lipid tersebut dia merupakan molekul amfipatik. Amfipatik ini maksudnya apa? Maksudnya dia mengandung bagian yang bisa bersifat hidrofilik dan dia bisa bersifat hidrofobik. Artinya dia suka larut dalam air dan satunya tidak suka larut di dalam air. Jika kita lihat bersama-sama di sini untuk lipid membran, ada fosfogliserida, ada sphingomyelin, ada arkeolipid. Nah, yang bagian berwarna di sini adalah warnanya merah di sini, ini artinya dia yang bersifat hidrofilik, sedangkan selain itu dia bersifat sebagai hidrofobik. Jika ini dipecah-pecah, maka bentuk sederhananya adalah yang ditunjukkan pada gambar B di sini. Yang warna merah ini adalah yang bagian hidrofilik, sedangkan yang warna hijau adalah bagian yang hidrofobik. Sehingga dia bisa terdapat bagian yang terlarut di air dan satunya bagian terlarut di pelarut-pelarut nonpolar. Akibatnya apa? Akibatnya dari struktur tersebut, maka atau sifat tersebut, maka dia bisa membentuk dua struktur, yaitu yang pertama bentuk misel, di mana di sini bagian yang hidrofilik itu ada di bagian luar, kemudian di bagian yang hidrofobik itu ada di bagian dalam seperti ini. Nah, kemarin kalau adik-adik lihat di sabun, saat kita membuat sabun, di mana sabun itu dari asam lemak, dan kemudian pada saat dia di sana ada kotoran, ataupun kemarin kita lihat, kita tambahkan di sana mineral, kemudian adik-adik bisa lihat ada yang terbentuk mengambang
seperti gumpalan, nah itu adalah bentuk misel dari sabun tersebut. Nah, di sini umumnya untuk fosfolipid itu bentuknya tidak seperti ini, tidak misel, tapi bentuknya lebih ke arah membran di layer. Nah, pembentukan membran bilayer pada fosfolipid ini merupakan titik terpenting dalam biologi. Kalau membran bilayer ini adalah sheet-like structure, di mana dia terdiri dari dua bagian. Di sini ada asam lemak yang sebelah kanan dan asam lemak yang kanan dan kiri. Kemudian bagian yang sama itu maka dia akan bergabung satu sama lain, maka disebut sebagai di sini bagian non polarnya mengikuti aturan like dissolve like. Sedangkan bagian yang luarnya ini yang bagian hidrofobik. Nah, bagaimana hal ini bisa terbentuk? Ini melalui interaksi hidrofobik yang merupakan major driving force untuk pembentukan membran bilayer. Jadi kalau membran bilayer karena struktur komponen utamanya itu adalah fosfolipid, maka dia biasanya lebih cenderung untuk membentuk membran bilayer dibanding dengan membentuk misel. Nah, tadi kita lihat di depan bahwa melalui membran sel itu maka di sana akan terjadi proses perpindahan molekul dari luar ke dalam sel, sehingga kita perlu tahu permeabilitas dari lipid bilayer itu bagaimana. Di sini untuk lipid bilayer dia memiliki permeabilitas yang cukup rendah untuk ion ataupun molekul polar. Ditunjukkan oleh grafik di bawah ini, di mana semakin ke kanan itu permeabilitasnya ini semakin naik. Dan kita lihat bersama-sama di sini, untuk NaKCl yang berbentuk ion ini memiliki permeabilitas yang rendah. Kemudian meningkat, di sini ada glukosa dan triptofan, kemudian urea gliserol, dan yang paling tinggi ini adalah H2O. H2O ini memiliki permeabilitas yang baik untuk lipid bilayer dibanding dengan ion ataupun molekul polar yang lainnya. Nah, selain tadi kita lihat ada fosfolipid, kemudian ada glikolipid dan kolesterol. Ini juga ada salah satu contoh di dalam kloroplas, di mana kloroplas pun itu mengandung dua jenis lipid, yaitu ada galaktolipid dan ada sulfolipid. Kalau galaktolipid berarti dia masuk di glikolipid. Nah, galaktolipid ini merupakan lipid membran terbesar kedua yang ada di sel tanaman, dan dia terletak di membran tilakoid kloroplas dengan jumlah berkisar sekitar 70 hingga 80% total dari membran lipid. Nah, untuk membran tanaman selain mengandung galaktolipid ini juga mengandung sulfolipid, dan di sini adalah struktur dari sulfolipid ataupun galaktolipid yang menyusun kloroplas. Jadi kloroplas pun di sana ada membran yang mana ternyata komponen terbesarnya adalah galaktolipid dan sulfolipid. Di sini ada monogalaktodiasilgliserol, kemudian ada juga digalaktodiasilgliserol, dan untuk yang sulfolipidnya ini adalah 6-sulfo, 6-dioksi, alfa, delta, glukopiranosil diasilgliserol. Oke, untuk materi mengenai lipid, sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas mengenai lipid? Jadi untuk materi ini yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana peranan lipid itu di dalam sistem metabolisme, pentingnya lipid itu apa, kemudian sifat dari lipid dan struktur dari lipid,
Yang dibutuhkan di dalam sel itu apa? Tadi kita lihat bersama-sama karena lipid itu merupakan komponen utama dari membran, sehingga ada 3 kelompok besar yang menyusun membran lipid. Kemudian selain itu karena dia berfungsi sebagai penyimpan energi, maka lipid tersebut ada di dalam bentuk triasil gliserida yang nantinya bisa dipecah untuk bisa menghasilkan energi. Kemudian karena karena lipid tadi juga penyimpan energi, maka dia juga harusnya bisa terdistribusi dengan baik di dalam tubuh. Nah, makanya dia ada di dalam bentuk lipoprotein. Nah, itu yang penting untuk kalian ketahui mengenai lipid itu apa, dan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya maka kalian akan belajar atau mendiskusikan terkait dengan proses biosintesis dan metabolismenya. Oke, sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan? Saya belum. Apakah bertanya LDL dan HDL itu apakah bisa terdapat di minyak goreng? Nah, minyak goreng yang dari mana? Kalau umumnya minyak goreng itu dari tanaman, dan untuk kolesterol sendiri itu biasanya ditemukan atau dihasilkan itu di hewan. Namun dia kan juga bisa terbiosintesis di dalam tubuh, sehingga karena tadi kita lihat bersama-sama bahwa kolesterol itu penting baik dalam bentuk FDL, LDL maupun HDL. Ya. Oke, gimana yang lainnya? Aman, aman. Minyak goreng digunakan untuk memasak itu aman. Namun perlu diketahui jika misal digunakan berkali-kali itu maka dia akan bisa membentuk radikal bebas, sehingga nanti jika dikonsumsi itu tidak aman. Karena pada saat suhunya terlalu tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid, peroksidasi asam lemak. Peroksidasi asam lemak itu akan menyebabkan atau bisa menjadi sumber dari radikal bebas. Sehingga maka kalau kita memasak itu kan sekali pakai saja, kemudian kita gunakan minyak yang lainnya, yang baru gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berisik ya.
masih ada yang mencerna? Kok sepi nih?